Bewoknya galak. Asin. Selain menikmati keindahan Laut Matanurung, hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein, udang kipas. Tampur Paloh adalah desa paling ujung di sepanjang Sungai Tamiang. Dari Desa Babo hanya berjarak 30 km saja. Perjalanan tidak berjalan semulus yang saya duga. Surutnya air membawa rintangan baru. Setengah dari penumpang harus turun untuk mendorong perahu agar muatan kapal lebih ringan dan kami bisa melanjutkan perjalanan. Airnya super surut, jadi perahu kita nggak bisa maju terus pakai mesin. Oke. Luar biasa sih perjuangan masyarakat. Apalagi ini satu-satunya akses mereka untuk pergi ke desa ataupun keluar desa. Setelah 3 jam perjalanan, dermaga Desa Tampur Paloh mulai tampak. Saya sangat semangat untuk memulai petualangan di desa ini. Akhirnya sampai juga saya sudah di dermaga Tampur Paloh. Jadi ini persis banget di pintu masuk desanya. Saya udah gak sabar pengen ikut kegiatan masyarakat yang ada di Desa Tampur Paloh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ketapang, meranti, dan sengok merupakan jenis kayu yang biasa digunakan masyarakat untuk membuat perahu karena kuat, tahan serangga, dan tidak mudah lembab. Kayu-kayu ini mereka ambil dari kebun sendiri. Kayu ketapang menjadi pilihan kami untuk membuat sampan hari ini. Bobot kayu yang sangat berat membuat masyarakat memilih untuk menghanyutkan kayu melalui aliran sungai. Oke, bye. Lama-lama sungainya semakin dalam. Ini dalamnya udah lewat kepala ya, Bang? Iya. Udah lewat kepala. Jadi ini salah satu jalan kita semua udah ngapung. Terus udah ikutin arus airnya aja. Asal tetap jaga keseimbangan, tetap jangan sampai kita oleng dan jatuh. Tua, muda, semuanya saling membantu. Sampan ini nantinya bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Tampur Paloh. Kita sudah sampai di tempat pembuatan sampan. Memang ada di pinggir sungai. Sekarang tinggal kita tarik dan dorong sampai ke tepian. Ayo, Bang. Ini berarti butuh banyak orang ya, Bang, buat angkat ke darat. Iya. Dan jadi sekarang kita bantuin yang itu aja, Bang, ya. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kayu ketapang tidak dipotong menjadi papan, namun langsung dibentuk menjadi bentuk sampan. Untuk itulah diperlukan kayu dengan diameter minimal 100 cm dan panjang 2 meter agar sampan bisa dibuat. Seluruh proses masih dikerjakan secara tradisional. Diperlukan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa agar perahu bisa mengapung dengan sempurna dan nyaman digunakan. Daun kelapa kering wajib digunakan untuk membakar bagian bawah sampan karena bisa menghasilkan asap yang banyak. Sangat sesuai untuk membuat kayu sampan lebih lebar. Saya mikirnya daun kelapa ditaruh di bawah perahu, terus kita tinggal tunggu aja sampai daunnya habis. Ternyata enggak. Dari ujung sampai ke ujung harus pelan-pelan merata sampai habis daunnya. Panas. Sampan siap dilarung, sebuah momen istimewa bagi masyarakat Tampur Paloh. Sampan inilah yang akan menemani sebagian besar kegiatan masyarakat. Hari ini saya mau makan siang, tapi saya mau cari bahannya dulu. Namanya Joroel ya, Bu, sama Ibu Murni, sama Ibu Siti. Sebentar lagi kita sampai tempatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oh,
sampai. Nah ini, jadi ciri utamanya yang kelihatan banget dari jauh adalah dia itu ada di antara daun-daun ini. Sejenis talas, tapi yang kita ambil bukan daun atasnya. Yang ada di bawah justru yang kita cari. Semakin rapat daun talas, semakin besar kemungkinan kami bisa menemukan joroel. Biasanya pucuk dari joroel akan muncul ke permukaan air. Untuk mengambilnya, kami harus masuk ke kerumunan daun talas. Semakin dalam, semakin banyak joroel yang bisa kami dapatkan. Joroel terakhir di antara daun-daun talas ini, nah ini depan saya, nggak berasa ya, satu, lama-lama dapat banyak. Ini kita udah bisa buat berapa mangkok nih, Bu? Banyak, bisa buat satu kampung. Jadi sekarang kita mau balik, langsung kita masak buat makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengolah menu tradisional menjadi kegiatan yang selalu menarik bagi saya, apalagi dilakukan bersama masyarakat lokal. Hari ini menu makan siang kita adalah asam joroel. Nah, kalau kita selesai ini mah bumbu-bumbunya bumbu-bumbu biasa sebenarnya. Bawang merah, bawang putih, cabai. Yang bikin spesial adalah ini. Ini namanya asam sunti. Tapi kalau di pohonnya namanya apa, Ibu? Selimbing. Asam selimbing. Nah, setelah kering jadi kayak gini. Ini yang nanti bikin sedap masakannya. Rasanya beda sama sekali, nggak ada mirip-miripnya kayak jejang panjang. Dia itu lembek banget, jadi begitu digigit lembek. Tapi ini juga punya banyak khasiat ya, Ibu. Salah satunya buat apa tadi, Ibu, yang Ibu bilang? Biar enak orang melahirkan. Nah, melahirkan. memudahkan. Jadi ketika melahirkan biasanya itu akan lebih mudah dipercaya sama masyarakat seperti itu. Jadi kalau lagi hamil tua sudah 9 bulan biasanya ibu-ibunya makan joroel. makan asam joroel ini. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Nah, ini udah ada beberapa jebakan biawak yang udah dipasang. Sekarang kita mau cek kira-kira ada yang terjebak atau enggak. Emang begini tempat tinggalnya biawak, dia di rawa-rawa yang banyak pohon-pohon duri. Udaranya lembab pastinya, tapi semoga ada biawaknya. Berburu biawak salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Karangsari. Lihat tuh biawaknya. Jadi sengaja perangkap itu biasa dipasangnya hari malam kemarinnya atau pagi-pagi. Karena biasanya biawak di sini cari makannya sore-sore. Bener aja, saya datang ke sini sore, udah dapet gede banget. Menangkap biawak bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya jerat 4 pasak. Cara ini menggunakan 4 batang kayu sebagai pasak yang dibentuk persegi. Tadi saya masih gak kebayang gimana cara nangkepnya. Jadi kita pasang 4 pasak, terus ditaruh tali yang di sekeliling talinya ini udah ada jebakan. Tuh, udah ada lubang-lubang jerat. Jadi harapannya sih nanti biawaknya ke sini, habis itu masuk ke salah satu lubang ini, langsung deh zret, terus terjebak di dalam sini. Dapat deh. Kenapa saya begini? Umpannya maha dahsyat. Jadi memang biawak itu kan makannya bangkai ya, Om.
Tak hanya satu, sekali berburu, masyarakat biasanya memasang beberapa perangkap dengan konsep berbeda. Kalau yang ini, jebakannya itu kayak yang suka kita lihat di film-film. Jadi begitu talinya keinjek, zet, langsung kena jebakannya. Cara kerja kayak gini, masuk, kena, zet. Kreasi jebakan masyarakat ini cara kerjanya tergolong pasif. Dengan kata lain, jerat dipasang lalu ditunggu. Nah, yes. Aduh. Wah. Galak, biawaknya galak. Oke. Genggamnya tuh enak sih menurut saya, mantep karena kan dia kulitnya keras. Jadi nggak licin, nggak susah. Tapi tetap harus hati-hati karena dia cengkramannya keras banget. Jadi supaya aman, ini kita pegang lehernya sama buntutnya. Supaya pergerakan kakinya dia terbatas. Lumayan besar ini yang saya dapat, ada sekitar 1 meter ada ya Om sampai buntutnya. Ntar dari atas sampai bawah. Tuh. Widih, rajanya biawak, gede yang ini. Biawak air, jenis biawak yang kami buru. Penyebarannya sangat banyak di Asia, seperti Indonesia, India, dan Sri Lanka. Wih cepet banget larinya, buset. Ya. Wah! Kaget. Populasinya masih sangat banyak, jadi jenis reptil yang satu ini masih diperbolehkan untuk diburu, asal caranya ramah lingkungan. Nih dia. Ukurannya sebenarnya nggak lebih besar daripada tadi kita dapetin di jerat, tapi karena kita nangkepnya langsung di habitatnya, sensasinya beda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau masak biawak karena dia dagingnya amis dan juga kulitnya itu keras, jadi bumbunya harus begini, harus kompleks, rempah-rempahnya harus lengkap. Hari ini makanya saya mau masak rendang biawak yang bumbunya banyak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak, dagingnya disukai sebagian masyarakat Indonesia. Rasanya dikenal mirip dengan ayam. Sebelum diolah, dikuliti terlebih dahulu karena kulit biawak keras. Kalau di sini emang kulitnya nggak diolah jadi apa-apa, tapi kalau di daerah lain ada beberapa orang yang manfaatin kulitnya buat jadi barang kerajinan. Jika biasanya rendang yang sering kita temui berbahan dasar daging sapi, nah di Desa Karangsari, Tanggamus, Lampung, rendangnya rendang biawak. Saya beruntung banget sebenarnya hari ini karena dapat biawaknya besar, panjang, dagingnya banyak, tapi dia masih muda. Jadi dagingnya nggak begitu alot, makanya untuk ngerebusnya nggak perlu waktu lama-lama, cuma 10 menit aja. Daging biawak jadi bahan alternatif rendang selain daging sapi atau ayam. Bumbu rendang lebih cepat meresap ke daging biawak. Kalau daging sapi butuh waktu berjam-jam. Ya, menu rendang biawak bisa rampung dalam waktu singkat. Menu ini sangat digemari. Rasa khas daging biawak yang amis menciptakan sensasi rasa berbeda ketika dibalut bumbu rempah khas rendang. Gurih dan pedas campur jadi satu. Mengkonsumsi biawak harus dengan cara yang tepat. Dagingnya harus benar-benar matang agar beberapa manfaat baiknya bisa dirasakan.
Kandungan minyak pada daging biawak dipercaya jitu mengobati gatal-gatal dan mempercepat proses penyembuhan penyakit kulit. Asin, asinan. Tadi kayak saya naruh garamnya terlalu semangat deh kebanyakan. Tapi soal dagingnya kayak apa? Dagingnya itu persis kayak paha ayam. Jadi besok kalau mau makan ayam, tapi abis di pasar, nah ke kebun belakang aja nangkep biawak, udah sama rasanya, nggak ada bedanya. Apalagi kalau kulitnya udah dihilangin, udah tampilannya persis kayak paha ayam, rasanya kayak paha ayam. Enak. Makasih ya Mbak Kanti, makasih ya Mas ya. Bertualang menjelajah alam Provinsi Aceh tak lengkap rasanya jika belum menemui yang khas dari daerah ini. Selain menikmati keindahan Laut Matanurung, hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein, udang kipas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Binatang yang kami cari hidup di perairan laut dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Karenanya kami harus menyelam untuk mendapatkan sleeper lobster ini. Udang kipas atau Tenus orientalis hidup menempel di karang atau bersembunyi di balik pasir. Sama seperti kepiting, biota laut ini juga memiliki cangkang yang keras. Karapasnya cukup kuat untuk melindunginya dari serangan predator. Bentuk karapasnya melebar dan pipih dari ekor hingga ke bagian kepala. Kepalanya juga dilindungi duri-duri kecil dan besar yang ada di sekitarnya. Meski sepintas menyerupai lobster, udang kipas bukanlah dari keluarga lobster karena binatang ini tak memiliki capit. Asik! Masing-masing udah dapat satu, Hafiz dapat satu, Rizka dapat satu, Reni dapat satu, dan semuanya rata-rata ukurannya sama karena kita semua dapatnya di bawah karang. Nah, habis ini karena hari sudah semakin sore, ombak juga udah makin besar, harus segera merapat ke pantai. Terus kita masak udang kipasnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita sudah kembali ke pinggir pantai, udah siap pengen masak kuliner yang enak banget hari ini. Namanya sup udang kipas batok kelapa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang kipas dibelah agar bumbu meresap ke dalam dagingnya. Jika tak ingin menyantap menu ini dengan nasi, kebutuhan karbohidratnya dapat diganti dengan kentang. Cita rasa pedas, manis, dan segar hadir dari bahan-bahan ini. Baru sebentar saja aromanya mulai tercium. Nah, ini dia bagian yang paling spesial. Kuahnya pakai air kelapa. Jadi dia nambah rasa manis alami langsung dari kelapanya. Tak sampai 10 menit, kuah pun mendidih dan udang kipas siap dimasak. Agar kandungan nutrisi dalam sayuran tidak rusak atau hilang, sebaiknya sayuran dimasukkan dalam urutan terakhir. Sedikit potongan jahe dapat mengurangi aroma amis pada masakan. Ini adalah seafood terenak yang pernah saya makan. Jadi daging udang kipasnya ini bener-bener manis. Terus tadi kita kan rebusnya cukup lama ya pakai air kelapa. Ada rasa air kelapanya juga kental banget di sini. Rasa kuahnya juga kecampur sama daging kelapanya. Jadi apa ya? Rasanya sempurna.